Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Ya. Kali ini saya Dev akan menjelaskan tentang unsur-unsur game. Ya, ini nama saya, kelas saya, dan mata kuliah. Next. Ya, jadi kita itu harus mengetahui ya unsur-unsur gamenya. Bagi yang suka game pasti tentunya game nggak asing ya bagi kalian yang suka game, apalagi Mobile Legend ya kan, PUBG dan lain-lain. Nah, unsur-unsur game ini yaitu seperti yang kita ketahui, game adalah sebuah permainan di mana terdapat sebuah aturan dan ada menang dan ada kalah. Tentu kalau nggak ada yang menang apa nggak ada yang kalah ya nggak asik ya. Sedangkan video game adalah permainan yang menggunakan interaksi dengan antarmuka pengguna melalui gambar yang dihasilkan oleh piranti video. Di bawah ini akan dibahas mengenai unsur-unsur dalam sebuah game. Di antaranya adalah cek 1. Storyline. Nah, apa sih storyline itu? Nah, storyline adalah jalan cerita yang mendukung adanya game. Storyline merupakan salah satu hal penting dalam pembuatan game. Nah, itu dia. Karena jalan cerita adalah komponen dasar pembuatan game. Dengan adanya jalan cerita ini akan membuat pemain bisa mengikuti perannya dalam game tersebut seakan-akan dirinya sendiri. Seperti dalam game Final Fantasy. Game ini memberikan alur cerita yang sangat bagus, di mana membuat orang berfantasi atau berhayal ya dengan dunia hayalannya. Mantap nih. Anda perlu nyoba. Tapi aku bisa nggak? Anjay. Enter. Iya, tadi. Salah satunya adalah Final Fantasy 7. Yes. Salah ya, 7. Yang sangat terkenal di seluruh dunia karena storyline-nya ya. Final Fantasy 7 ini kita akan bermain sebagai Cloud Strife yang bergabung dengan organisasi anti Shinra, yakni Avalanche, di mana organisasi ini sedang akan menyerang salah satu dari reaktor Mako yang mengelilingi kota Midgard. Nah, yang kedua ini ya, koordinator dalam industri game merupakan orang yang mengawasi kerja pembuatan game dan juga mencoba game tersebut sebelum dipasarkan. Sehingga jika terjadi kesalahan dalam pembuatan, maka koordinator dapat memberitahu kesalahan yang terjadi dalam game tersebut dan diharapkan mana sih? Dan diharapkan dapat memberikan solusi untuk permasalahannya. Nah, berikut di bawah ini adalah merupakan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang koordinator. Mengetahui beban orang yang di bawahnya, apakah overload, apa underload atau normal. Mengetahui target pekerjaan orang di bawahnya. Mengetahui bahwa orang di bawahnya selalu memiliki pekerjaan yang sesuai dengan beban kerjanya. Memberikan arahan atau solusi jika orang di bawahnya mengalami salah arah atau kesulitan. Itu dia. Dan lainnya. Oke, next. Nah, ini dia. Programmer. Wih deh. Ini yang pusing ini ya. Programmer adalah orang yang membuat program untuk kebutuhan tertentu. Nah, ini teman-teman gamers itu harus tahu ya, programmer itu bikin pusing ya kalau pembuatan game. Salah satunya dalam pembuatan game, programmer bertanggung jawab melakukan program dan optimasi penyandian untuk menciptakan permainan dalam skala besar.
programmer sangatlah penting dalam pembuatan game, karena dengan adanya programmer maka muncullah video game dengan banyak fitur menarik di dalamnya. Tidak hanya itu, dalam pembuatan gameplay sebuah game, di sini programmer sangatlah berguna untuk membuat koneksi antar user dengan game yang dimainkan. Penting kan? Iya dong, penting. Next, ini dia ada type write yang tipe write. Dalam proses pembuatan game, tipe write memberikan kesan rapi dan lebih interaktif dalam memainkan game. Asik ini ya. Karena dengan tata letak, bentuk, dan animasi, tulisan dapat membuat gamers lebih gampang untuk mengetahui alur cerita dan lebih menyenangkan untuk dilihat. Nah, itu di aspek. Cocok. Nah, yang kelima, nomor 5. Grafik. Banyak game yang sangat menonjol grafis yang sangat detail. Ini dikarenakan ya semakin grafis dalam game tersebut semakin bagus, maka semakin pula game tersebut terlihat sangat mengagumkan bagi para gamers. Game dengan grafis yang terbaik biasanya diseimbangkan dengan tipe game tersebut. Nah, itu teman-teman harus tahu ya. Misalnya Final Fantasy berapa nih? 13 ya. Dengan God of War 3. Waduh. Saya suka God of War, teman-teman. Grafis dalam Final Fantasy tidak sebagus God of War. Ini dikarenakan gameplay yang sangat berbeda. Jika dibandingkan, maka Final Fantasy mempunyai gameplay yang jauh lebih rumit dibandingkan Go. Dan Final Fantasy memberikan keleluasaan pada gamers untuk mengeksplorasi tiap map, tetapi pada Go gamers hanya seperti diberikan satu jalan. Nah, iya malah enak satu jalan, jadi pasti asik ya, pasti menang ya, nggak muter-muter dulu ke map kan bikin pusing ya, apalagi untuk noob itu kan kalau God of War itu auto jadi pro ya, soalnya gampang sih sejalan ya. Di bawah ini adalah contoh grafis God of War 3. Next, yang keenam. Oke, siap. Karakter ya. Karakter dalam video game merupakan salah satu yang berpengaruh dalam pembuatan game. Karena jika pembuatan karakter yang bagus ya, dan imajinasi serta memiliki sifat yang pas dengan storyline-nya, maka game itu akan terasa lebih hidup dan membuat gamers menyukai karakter tersebut. Dalam pembuatan karakter yang paling penting adalah tokoh utamanya. Ya, kalau aku jadi tokohnya is good. Nah, tapi jangan. Yang ketujuh, ada gameplay. Nah, gameplay apa sih gameplay itu? Ayo kita simak. Gameplay adalah cara sebuah gamers untuk berinteraksi dengan game tertentu. Gameplay dalam video game sangatlah berpengaruh ya dalam pembuatan game. Semakin game tersebut mudah untuk dimainkan, maka semakin banyak yang menyukainya. Walaupun kadangkala ada beberapa game yang dimana gameplaynya tidak mudah, akan tetapi karena penjelasan tutorialnya, nah itu dia, yang mudah dimengerti, maka game tersebut juga dapat banyak peminatnya. Itu yang penting. Oke? Nah, contoh gameplay adalah salah satunya adalah Call of Duty Modern Warfare 3 Infinity Ward. Pada Modern Warfare 3 akan menampilkan survival mode dan lainnya. Wah, semuanya game itu sesuai kesukaan masing-masing ya. Oke. Nah, ini slide terakhir ya. Wah. Pokoknya teman-teman kalau ngegame itu, wah ini sebenarnya bikin game itu susah banget, teman-teman. Jadi kalau yang main game itu wah harus menghargai banget lah karya tim pembuat game. Wah. Game itu untuk menghilangkan stres ya kan, apalagi yang para pekerja ya ataupun mahasiswa ya, yang
Kalau mahasiswa banyak tugas yang dikasih dosen. Oke guys, kali ini kita selesai sampai di sini ya. Next time kita akan bahas lagi di video selanjutnya. Oke. Jangan lupa klik tombol subscribe, like ya, di bawah ya. Saya belum membuat tombol itunya apa, video tombol subscribe sama like-nya ya. Jangan lupa like, share ya kan, komen ya kan. Nah, itu paling utama subscribe-nya ya, oke? Untuk mendukung channel ini. Nah, ya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dev dari channel Dev Iskan. Sampai jumpa. Oke, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.